Kam, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak SBY yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan surat dari OSD KSP SBY sebagai berikut ini. Mukadimah Tadabbur Sirih. Alhamdulillah, puji syukur dan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi bila kita masih juga diberi nikmat iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan serta pengikut setia sampai akhir zaman. Kepada pembaca yang budiman, dengan seiring bergulirnya waktu, saya telah berusaha menulis surat dari OSD KSP SB dan OSD KSSP. Semoga tulisan saya ini bisa bermanfaat, khususnya saya pribadi dan umumnya pembaca yang budiman. Karena ini merupakan surat ungkapan isi hati saya yang paling dalam. Karena saya telah menyaksikan kenyataan yang ada di Indonesia ini, begitu banyak problem yang belum terselesaikan atau tertuntaskan sampai saat ini. Adapun harapan dan tujuan saya menulis surat OSD KSP SBY dan OSD KSSP, yaitu melihat adanya banyak ketimpangan yang ada di Indonesia ini, seperti kemaksiatan yang merajalela, yang berdalih dana pinjaman, korupsi, KKN, dan kurangnya ukhuwah Islam di antara sesama Muslim. Oleh karena itu, harapan saya dengan kehadiran Bapak pimpinan saat ini, Bapak SBY dan pimpinan di segala bidang, bisa kiranya memimpin Indonesia yang amanah, adil, sejahtera, dan bermartabat. Maka dari dasar lubuk hati yang paling dalam, serta dihiasi niat ikhlas ridha karena Allah Subhanahu wa taala, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk saling bekerja sama dalam bidangnya masing-masing. Sekian dulu mukadimah Tadabbur Sirih ini dari saya. Mudah-mudahan pasangan pemimpin di negeri ini tetap istiqomah di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat ke-1 OSD KSP SBY dan OSD KSSP. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Presiden SBY di Istana Negara, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam saya haturkan kepada junjungan Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta pengikut setia sampai akhir zaman. Subhanallah, pada kesempatan yang berbahagia ini dan di hari yang fitri pula ini, pertama-tama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Sungguh tak terasa bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak SBY yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya kepada adik Bapak? Saya doakan semoga Bapak sekeluarga diberikan kesehatan baik lahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah nikmatnya yaitu apabila iman dan Islam masih melekat di hati kita semua. Amin. Sebelum saya mulai pada pokok persoalan, saya mohon maaf apabila ada kata-kata di bawah ini yang kurang berkenan di hati Bapak SBY. Karena surat ini saya tulis dengan cara mendadak. Alhamdulillah, di hari yang fitri ini kita ditakdirkan oleh Allah dipertemukan dalam acara open house di Istana Negara yang megah ini. Adapun maksud dan tujuan saya menulis surat ini sangat berharap atau memohon sudi kiranya berdialog langsung dengan Bapak SBY. Adapun harapan saya dengan adanya dialog tersebut kiranya bisa terbentuk menghasilkan sebuah buku dengan tema OSD KSP SBY. Dan insyaallah dalam buku tersebut ada kiat-kiat bagaimana cara membentuk pribadi dan bangsa yang bermartabat di negeri sendiri maupun negeri orang lain. Bapak SBY yang saya hormati, bersama dengan surat ini saya sebagai putra bangsa yang baik, saya ingin menyampaikan aspirasi dan unek-unek yang selama ini terpendam di hati saya, yang mana pada kesempatan ini pula ingin mempertanggungjawabkan satu suara saya pada pemilu 2009 yang lalu. Karena ini menurut saya sangat berat sekali untuk dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan supaya di akhirat nanti tidak lagi dimintai pertanggungjawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab alasan saya memilih Bapak SBY pada waktu itu sebagai orang awam adalah sebagai berikut.
Satu, Bapak SBY sudah berpengalaman satu periode 2004-2009. Dua, karena faktor kesubuhan. Bapak SBY dari Pacitan, sedang saya dari Magetan. Jadi podo-podo Jawane. Itulah yang mendorong saya untuk memilih Bapak. Tiga, karena faktor ketampanan dan dari militer. Itu juga kriteria tersebut sehingga saya memilih Bapak sebagai Presiden periode 2009-2014. Yang keempat, yang masih banyak faktor lain yang belum saya ungkapkan di surat ini. Lalu adapun mengenai aspirasi dan unek-unek saya soal kepemimpinan setelah sedikit tahu tentang ajaran Islam, oleh karena itu mudah-mudahan ada sifat pada diri Bapak SBY yaitu sebagai berikut. Satu, seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat fisik, amanah, tabligh, patronah. Yang mana harapan saya semua tipikal pemimpin tersebut Bapak praktekkan pada kepemimpinan Bapak dalam memimpin bangsa ini. Dua, aspirasi sang jelata yang selama ini belum maksimal tersalurkan dari segi hukum, ibarat pisau masih tumbul ke atas yang mana kejahatan masih sangat merajalela. Yang kedua, sosial. Saya melihat dengan mata kepala sendiri yaitu gelandangan masih banyak di pinggir-pinggir jalan. Ketiga, ekonomi, kemiskinan masih banyak belum teratasi. Keempat, pemerintahan masih banyak pejabat-pejabat yang korup. Manusia hakikatnya di dunia ini seluruh adalah sang jelata di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana waktu kita pertama kali dilahirkan di dunia dalam keadaan telanjang bulat. Jadi sebanyak apapun harta yang kita miliki tidak akan bermanfaat apabila kita tidak menyandang tingkat takwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Tiga, bagaimana kalau dana pelaksanaan seremonial upacara HUT RI yang akan datang tidak sebesar dana HUT RI yang ke-67 sekarang ini yang baru saja berlangsung. Yang saya tahu informasi dari media, konon katanya HUT RI yang ke-67 ini menghabiskan dana 7,8 miliar. Astagfirullahaladzim. Karena menurut saya dana sebanyak itu alangkah baiknya dialokasikan untuk penanggulangan pengentasan kemiskinan. Bukankah saudara-saudara kita masih banyak hidup di garis kemiskinan? Karena dampaknya terjadi kesenjangan sosial masyarakat. Akhirnya timbul tindak kriminalitas di masyarakat dan masih banyak lagi dampak-dampak yang lain. 4. Dan masih banyak lagi aspirasi dan unek-unek yang belum saya utarakan atau kupas selama lewat surat ini. Dan harapan saya di lain kesempatan bisa tersampaikan hingga tuntas. Bahkan insya Allah saya akan menghimpun suatu forum atau paguyuban OSD KSP SBY dan OSD KSSB. Demikian surat yang ke-1 OSD KSP SBY dan OSD KSSB. Saya akhiri dulu sampai di sini. Semoga dengan kedatangan surat ini bisa dijadikan ibrah bagi penulis maupun kita semua. Lalu harapan saya berikutnya di penghujung surat ini semoga cita-cita pengurus pribadi dan bangsa yang bermartabat bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah dan salam dari kami yang lemah. Surat yang kedua. Surat kedua dari OSD KSP SBY dan OSD KSSB. Kepada yang terhormat Bapak SBY di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap Bapak SBY, langsung saja pada pokok permasalahan. Pada kesempatan Open House Lebaran Idul Fitri beberapa bulan yang lalu, saya telah membawakan surat untuk Bapak SBY. Walaupun pada kenyataannya tidak bisa diterima secara langsung oleh Bapak SBY sendiri, yaitu harus melalui Kementerian Sekretaris Negara. Sehubungan sudah 4 bulan berlalu, tidak ada balasan dari pihak terkait, maka pada hari ini saya membawa surat kembali kepada Bapak SBY. Maksud dan tujuan saya sebagaimana sudah saya ungkapkan pada surat pertama saya pada open house yang lalu, maka dari itu saya mohon sekiranya surat ini bisa direspon dengan baik dan penuh kebijakan. Bapak SBY yang saya hormati, sebagai rakyat yang tidak mau tinggal diam begitu saja melihat saudara-saudara saya terjadi ketimpangan-ketimpangan di masyarakat sehingga mengalami problem yang sangat besar, seperti contoh kemaksiatan sudah semakin merajalela, kemiskinan, pejabat yang korupsi, markus,
pemurtadan, pemusyrikan, dan masih banyak problem-problem yang lain. Jadi sudah sangat jelas sekali, yaitu pada intinya bahwa rakyat Indonesia masih banyak yang kufur nikmat dan banyak yang tidak mengesahkan Allah Azza wa Jalla, zat pengatur penghidupan. Karena maka dari itu mari kita benahi tauhid rakyat Indonesia agar negara menjadi baldatun thayyibatun mubarakun ghafur. Surat ketiga dari OSD KSP dan OSD KSP kepada Bapak SB di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak SB yang saya hormati, pada hari Senin 31 bulan 12 2012 atau 17 Safar 1434 Hijriah, sekitar pukul 9 pagi, saya sedang bersiap-siap ingin bertemu dengan Bapak SB di Istana Negara. Namun saya masih mempersiapkan peralatan untuk demo ke istana, serta membawa surat yang ketiga setelah persiapan peralatan untuk demo ke istana. Setelah persiapan peralatan demo sudah selesai sekitar pukul 10.30, saya ditemani Fikri, teman saya dekat, berdua dengan menaiki sepeda motor smash butut. Kemudian di tengah perjalanan saya baru terpikirkan untuk demo di Bundaran HI dengan dilanjutkan Muhammad ke Istana Negara. Sudah sampai sekitar HI, saya melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Lalu setelah selesai sholat, saya langsung meluncur ke Bundaran HI. Entah berapa putaran saya mengelilingi Bundaran HI, dan sudah 1 jam lebih saya sudah mengelilingi Bundaran HI. Saat saya sedang orasi, lalu datanglah wartawan entah dari mana yang jelas dia mewawancari saya, dan yang satunya dari seorang polisi bertanya tentang nama tujuan demo. Lalu saya kasih kopian surat dari OSD KSP SB. Setelah diwawancarai, saya langsung menuju ke Istana Negara dengan cara lambat sambil membawa spanduk banner kecil yang bertuliskan, "Mari saudaraku, kaum muslimin, mulai sekarang kita rubah kebiasaan membakar petasan dan meniup trompet di malam tahun baru, karena itu bukan budaya Islam." Singkat cerita, sesampainya di Istana Negara, seorang petugas penjaga istana, saya dengar bunyi senapan laras panjang dengan kata kasarnya mengusir saya di area pembatas Istana Negara. Lalu saya menyusuri jalan raya. Medan Merdeka depan istana. Sampai depan lampu merah, saya orasi sambil angkat spanduk banner kecil. Lalu dari kejauhan, aparat polisi mendatangi saya dan menyuruh saya supaya di seberang pintu pagar Monas. Sesampainya di pintu pagar Monas, saya ditanyai tentang nama, asal-usul, dan menunjukkan identitas. Saya ditanya seorang polisi bernama Soeharto. Tidak lama juga saya dan salah satu wartawan mencari saya dan memotretnya. Lalu Soeharto memberitahu agar tidak demo di depan istana. Salah seorang polisi teman Soeharto berprotes, kalau pengen ketemu Pak SBY, kenapa nggak ke Cikeas saja? Jadi maksud dan tujuan saya datang ke Bapak SBY kemarin supaya untuk menghentikan kebiasaan membakar petasan, meniup-niup trompet di malam tahun baru, karena itu perbuatan mubazir atau sia-sia. Daripada uangnya dibuat sia-sia, lebih baik disumbangkan kepada fakir miskin, anak yatim yang tidak mampu, dan masih banyak lagi gepeng-gepeng yang tidak terurus oleh pemerintah. Selain membakar petasan dan tiup trompet, pasti ada maksiat dan kemungkaran di masyarakat. Jadi harapan saya tahun depan sekiranya Bapak SBY bisa menghentikan acara-acara bermaksiat tersebut. Singkat cerita, setelah sholat asar saya datang ke Kementerian Sekretariat Negara. Kata petugas jaga, hari itu libur bersama. Saya disuruhnya datang lagi di hari Rabu dan atau Kamis atau Jumat. Pertanyaan saya dalam hati, surat 1 pekan lebih dan 4 bulan tidak dibalas-balas. Ketika itu saya langsung meluncur ke Cikeas, walaupun kurang paham dari Jakarta dan jalur-jalurnya. Karena saya sudah terbiasa dari Bekasi ke Cikeas sampai di sana sholat maghrib dulu dilanjutkan buka puasa di warteg. Sampai di Cikeas saya ditanya petugas jaga, saya disuruh buka jaket, ditanya identitas, ditanya ada keperluan apa. Petugas jaga menyuruh saya lagi ke kantor Bapak SBY. Lalu dengan berat hati dan rasa kecewa, sedih dan tak terhingga, sudah jauh-jauh datang tidak ditanggapin. Akhirnya saya pulang
dengan tanpa tangan hampa. Demikian dulu cerita saya ini, mudah-mudahan nantinya Bapak Ibu terketuk hatinya terhadap apa yang saya maksudkan dan menjadi jalan menuju kesuksesan. Amin ya rabbal alamin.